Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, ketemu lagi di channel YouTube Kunci Jawaban. Kali ini kakak akan bahas kunci jawaban tema 3 kelas 4 SD halaman 54 sampai 62 di buku tema Keberagaman Makhluk Hidup. Tapi sebelum itu jangan lupa like and subscribe channel YouTube Kunci Jawaban. Nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya. Bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Oke adik-adik, langsung saja kita simak kunci jawaban dari halaman 54. Ini dia. Apakah kamu punya hewan peliharaan? Apa yang harus kita lakukan terhadap hewan peliharaan kita? Dayu mempunyai hewan peliharaan. Ayo kita baca cerita Dayu. Dayu dan si mungil. Sudah sejak lama Dayu ingin mempunyai peliharaan. Dayu ingin memelihara kucing. Dulu ia berjanji Dayu boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar. Kata ibu, Dayu biasa mempunyai hewan peliharaan jika sudah mandiri. Dayu bisa mempunyai hewan peliharaan jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab. Sekarang Dayu sudah kelas 4 SD. Senang sekali hatinya ketika suatu hari memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. Setiap sore, kucing belang berwarna hitam coklat itu berkeliaran di halaman rumah Dayu. Dayu memberi namanya si mungil, sesuai dengan tubuh mungilnya. Benar, kata ibu, ternyata memelihara membutuhkan tanggung jawab. Seandainya Dayu masih kecil, belum mandiri dan belum bisa mengurus diri sendiri, tentu si mungil menjadi tidak terurus. Setiap hari Dayu bertanggung jawab untuk memberi makan si mungil. Dayu juga harus menjalankan kewajiban dan membersihkan kotoran si mungil. Ibu juga meminta Dayu untuk rutin membersihkan keranjang tidur si mungil. Dayu pun menjalankannya dengan senang hati. Ia sayang pada si mungil. Dayu tahu ia harus memberi hak si mungil untuk hidup terus nyaman, senang tinggal bersama Dayu. Ibu memberi Dayu hak memelihara hewan. Dayu pun harus menjalankan kewajiban untuk mengurus kebutuhan si mungil. Kunci jawaban dari halaman 55. Berdasarkan teks di atas, diskusikan pertanyaan berikut. Hewan apa yang dipelihara Dayu? Hewan yang dipelihara oleh Dayu adalah kucing. Ini dia jawabannya. Nomor 1. Nomor 2, bagaimana perasaan Dayu ketika memelihara hewan peliharaan? Jawabannya, Dayu senang sekali ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. Nomor 3, apa yang dilakukan Dayu terhadap hewan peliharaannya? Jawabannya, Dayu memberi makan, membersihkan kotoran, dan membersihkan keranjang tidur si mungil. 4. Apakah Dayu sudah mendapatkan haknya? Jelaskan. Dayu sudah mendapatkan haknya, yaitu memelihara kucing. 5. Apakah Dayu sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan. Jawabannya, Dayu melaksanakan kewajibannya dengan memberi makan, membersihkan kotoran, dan membersihkan keranjang tidur si mungil. Nomor 6, apakah Dayu sudah melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Jawabannya sudah. Dayu mendapatkan hak untuk memelihara kucing dan melaksanakan kewajibannya itu memberi makan, membersihkan kotoran, dan membersihkan keranjang si mungil. Ini dia jawabannya adik-adik, silakan dicatat. Oke, kita ke halaman selanjutnya. Tulislah hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Tulislah hak kamu ketika memelihara hewan. Jawabannya adalah bermain dengan hewan peliharaan, mendapatkan hiburan dari hewan peliharaan, hilang dari rasa kesepian. Itu dia ya, hak kamu memelihara hewan. Tulislah kewajibanmu ketika memelihara hewan. Ini dia.
memberi makan dan minum hewan peliharaan, membersihkan dan memandikan binatang peliharaan, memberikan dan membersihkan kandang hewan peliharaan. Itu dia. Silahkan dicatat adik-adik. Kunci jawaban halaman 56. Tulislah dampak jika kamu melaksanakan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Jawabannya, kewajiban memberi makan, merawat, memberi kasih sayang, dan membersihkan kandang. Dampak bagi hewan, kesehatannya akan terjaga, bertahan hidup lebih lama, hewan menjadi cerita, hewan menjadi ceria. Ini dia, hewan menjadi ceria ya, hewan menjadi bersih. Dampak bagi lingkungan sekitar, lingkungan menjadi bersih, tidak kotor, lingkungan tidak bau, hewan tidak mengganggu lingkungan. Ini dia, silahkan dicatat. Ini dia adik-adik. Tulislah dampak jika kamu tidak melaksanakan kewajiban. Jawabannya, ini dampaknya ya. Sama tadi ya jawabannya ya. Ketika kita mempunyai hewan peliharaan, kita wajib merawatnya. Ketika kita merawatnya dengan baik, akan membuat hewan peliharaan kita sehat. Misalkan memberi makan, membersihkan, memberikan tempat yang bersih, mengobati jika sakit, dan menyayanginya. Bahkan jika hewan peliharaan kita kotor, pasti akan mengganggu lingkungan. Dia. Ini dampaknya jika kamu tidak melaksanakan kewajiban. Ini dia. Kunci jawaban halaman 57. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu mempunyai hewan peliharaan? Apakah kamu sudah merawatnya? Tuliskan ceritamu. Hal-hal yang kamu tulis. 1. Hewan peliharaanmu. 2. Kenapa kamu merawatnya? 3. Bagaimana kamu merawatnya? 4. Apakah kamu sudah melaksanakan kewajibanmu? 5. Dampak bagi hewan peliharaan dan lingkunganmu. 6. Apakah kamu sudah mendapatkan hak? 7. Apakah kamu sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang? 8. Rencanamu untuk memperbaiki jika hak dan kewajibanmu belum seimbang. Ini dia. Ayo mencoba. Dayu memberikan minum untuk kucing peliharaannya. Setiap kali minum, kucingnya menghabiskan 3/4 gelas kecil. Jika kucing Dayu minum sebanyak 5 kali, berapa banyak air yang dibutuhkan? Jawabannya adalah, atau taksirannya, 5 kali 3/4. 3/4 mendekati 1 dibulatkan menjadi 5, jadi 5 gelas. Kunci jawaban halaman 58. Ini dia tadi halaman. Ayo mencoba jawabannya. Kalau sudah dicatat, kita lanjut ke halaman 58. Bagaimana menaksirkan hasil perkalian pecahan? Masih ingat kamu dengan pecahan acuan? Pecahan acuan adalah 0, 1/2, dan 1. Taksirkan nilai berikut. 3/4 kali 5. Nilai 3/4 mendekati 1, jadi hasil penaksiran adalah 1 kali 5 sama dengan 5. 6/8 kali 2/3. 6/8 mendekati 1, 2/3 mendekati 1, jadi 1 kali 1 sama dengan 1. Nomor 3, 2/15 kali 4. 2/15 mendekati 0. Nilai 2/15 mendekati 2, jadi hasil penaksirannya 2 kali 4 sama dengan 8. 4. Nomor 4, 3, 1/15 kali 2, 4/5. Nilai 1/15 mendekati 0. Nilai 1/15 mendekati 3. Nilai 4/5 mendekati 1. Nilai 4/5 mendekati 3. Jadi hasilnya 3 kali 3 sama dengan 9. Apa yang bisa kamu simpulkan? Bagaimana cara menaksirkan perkalian pecahan? Jawabannya adalah menaksir perkalian pecahan dapat dilakukan menggunakan pecahan acuan, yaitu 0, 1/2, dan 1. Apabila nilai pecahan mendekati 0, maka dibulatkan ke bawah. Apabila pecahan mendekati setengah, maka dibulatkan ke setengah. Apabila pecahan mendekati 1, maka dibulatkan ke atas.
Kunci jawaban halaman 59. Buatlah soal perkalian dari bilangan berikut, mintalah teman untuk menaksirkan hasilnya. Jawabannya adalah, atau soalnya adalah 3/7 kali 4. Jawabannya adalah 3/7 mendekati 0 sehingga dibulatkan menjadi 0. Hasilnya, hasil perkalian 0 kali 4 sama dengan 0. Soal 1/7 kali 5/9. Jawabannya adalah 1/7 lebih dekat dengan 0 sehingga dibulatkan menjadi 0. 5/9 lebih dekat dengan 1 dibulatkan menjadi 1. Hasil perkaliannya 0 kali 1 sama dengan 0. Soal 4/5 dikali 5 kali 5/8. Jawabannya 4/5 lebih dekat ke 1 sehingga dibulatkan menjadi 4. 1/8 lebih dekat ke 0 sehingga dibulatkan menjadi 5. Jadi hasil perkaliannya 4 kali 5 sama dengan 20. Kunci jawaban halaman 60. Amati mozaik berikut, diskusi dengan teman kelompok menggambar halaman 60. Apa itu mozaik? Mozaik merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi. Mozaik ini menggunakan bahan dan keping-keping yang dipotong yang utuh, misalkan biji-bijian. Itu dia adik-adik, mozaik artinya. Kalau ini sudah dicatat adik-adik ya tadi jawabannya. Oke, kalau sudah, ini dia mozaik. Bagaimana teknik membuatnya? Teknik membuatnya dengan ditempel dan lem pada bidang datar. Hal apa saja yang perlu diperhatikan saat membuat mozaik? Yang perlu diperhatikan adalah pada saat bekerja mozaik ini diperlukan kesabaran dan ketelitian guna mendapatkan hasil yang bagus. Karena proses penempelan kertas cukup memerlukan waktu yang cukup lama. Untuk pembelajaran awal dapat dilakukan dengan cara kegiatan memotong kertas dan dapat menggunakan potong kertas yang ukurannya tidak terlalu kecil. Selain itu dapat dilakukan dengan memisahkan warna kertas atau diamkan potongan kertas dengan warna yang terpisah. Hal ini dapat memudahkan siswa dalam mengerjakan mozaiknya. Kunci jawaban halaman 61. Dalam diskusimu, tentu teman-teman berbeda dari hal ide dan cara pandang. Apakah hal itu memperkaya hasil dari kelompok kamu? Tulislah hasil yang kamu dapat ketika berdiskusi dengan temanmu. Contohnya, jawabannya adalah mozaik merupakan karya seni rupa 2 dan jenis mozaik ini menggunakan bahan dan keping-keping yang dipotong-potong atau utuh, misalkan biji-bijian. Teknik membuatnya dengan ditempel lem pada bidang datar. Bahan-bahan yang bisa digunakan untuk mozaik adalah kertas tebal, dongeng, biji-bijian, kepingan kaca, pecahan keramik, dan lain. Pada umumnya mozaik tidak diwarnai. Pembuatan mozaik mengkreasikan komposisi warna dari bahan-bahan yang ditempel. Kunci jawaban halaman 62. Nilai-nilai apa yang kau pelajari hari ini? Apakah kamu sudah memelihara hewan peliharaanmu dengan baik? Jelaskan. Nilai-nilai baik yang dipelajari adalah memelihara hewan dengan penuh tanggung jawab. Dan apakah kamu sudah memelihara dengan baik? Sudah. Apabila adik-adik mempunyai hewan peliharaan, kerja sama orang tua, sampai kepada orang tua pentingnya memelihara hewan peliharaan. Mintalah pendapat, apakah kamu sudah memelihara hewan peliharaan dengan baik? Silahkan kerjasama dengan orang tua adik-adik ya. Baik adik-adik, demikianlah kunci jawaban tema 3 kelas 4 SD halaman 54 sampai 62. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kakak bantu jawab ya. Baik adik-adik, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Kunci Jawaban. Nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya. Bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih banyak adik-adik ya sudah menonton kunci jawaban, video dari kunci jawaban tema 3 kelas 4. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.